Halo sobat guys, apa kabar? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Gratis, nggak pakai biaya, oke? Selamat menonton. Halo sobat guys, kali ini di depan saya ada seri terbaru, yaitu Trail Fairvent T140 10BA series atau yang tahun 2021. Oke, saya akan mencoba mereview sepeda Trail Fairvent T140 10 ini karena sepertinya dari segi grup set banyak banget perubahannya dari tahun yang sebelumnya. Maka dari itu, ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Langsung aja saya mulai dari bagian frame. Untuk material framenya masih menggunakan alloy 6061 hydrofoam. Untuk desainnya frame ini nggak banyak perubahan ya. Di bagian top tube dan down tube-nya hampir sama dengan tahun yang sebelumnya. Di bagian triangle belakang juga masih sama, cuman perlu teman-teman ketahui yang terbaru ini Fairvent T140 yang tahun 2021 sudah mengadopsi teknologi Boost TA 12 x 148 mili. Masih ingat ya, untuk seri yang tahun 2019 itu menggunakan boost, namun masih QR dan nggak bisa dirubah menjadi Boost TA. Nah, kali ini yang terbaru dari pabrikannya sudah menggunakan Boost TA 12 x 148 mili. Untuk warna Fairvent T140 yang tahun 2021 ini matte dark grey dikombinasikan dengan warna kuning terang. Kombinasi yang sangat menarik dan sangat ciamik banget. Untuk teknologinya masih menggunakan Quadlink 4-bar suspensi system. Nggak ada perubahan bentuk linkage ya, jadi masih sama persis dengan yang tahun 2019. Sedangkan di bagian head tube masih menggunakan head tube taper 44 x 56 mm. Dan sudah menggunakan internal routing cable. Semua kabelnya sudah masuk ke dalam tubing frame, jadi nggak kelihatan berantakan, bersih, dan rapi. Untuk frame size-nya, Fairvent T140 ini tersedia size 16 dan 17 inci. Kalau disarankan dari pabrikan Trail, untuk tinggi 173 ke bawah itu menggunakan size 16. Sedangkan untuk tinggi 173 ke atas itu disarankan pakai size frame yang 17 inci. Nah, selanjutnya untuk bagian rear shock ini sepertinya ada perubahan ya. Menggunakan Santo Raidon RL dengan panjang E2E-nya 190 mili atau 19 cm. Fiturnya sudah ada air suspensi dan fitur yang lainnya ada lock dan open. Namun untuk Raidon ini belum ada fitur rebound. Untuk versi yang 2019 itu menggunakan DNM AOY 38. Fiturnya kurang lebih sama, cuman untuk secara brand dan kekuatan sih sepertinya lebih okean yang Santo Raidon ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian forknya masih menggunakan RST Alpha, sama persis dengan Fairvent T140 yang tahun 2019. Untuk travelnya masih menggunakan travel 140 mili dan masih menggunakan coil spring. Untuk fiturnya ada open dan lock sama, dan belum ada fitur rebound. RST Alpha ini lebarnya 110 mili dan masih QR atau boost QR. Oke, selanjutnya ke bagian shifter. Untuk shifter ini kayaknya ada perubahan ya. Sebelumnya masih menggunakan Shimano Altus dan kali ini menggunakan Shimano Deore M4100. Kombinasinya 1 kali 10 speed, modelnya yang Rapid Fire Plus. Namun untuk seri yang Deore terbaru ini nggak ada indikator angkanya.
Sedangkan untuk bagian RD-nya juga berubah ya, sebelumnya menggunakan Shimano Acera dan kali ini menggunakan Shimano Deore M6000 10 speed. Tentunya sudah yang Shadow Plus dan untuk Deore M6000 ini sudah dilengkapi fitur Clouds atau Lock. Fitur ini sangat membantu banget ya buat teman-teman yang main turunan, biar rantai nggak terlalu banyak mental-mental. Oke, kemudian lanjut di bagian brake set atau rem. Masih seperti biasa ya menggunakan Shimano MT200, mungkin ini setara dengan Shimano Altus. MT200 ini sangat umum banget dipakai di sepeda pabrikan saat ini. Dan untuk disc brake-nya, bagian depan menggunakan disc brake berdiameter 180 atau 7 inci. Sedangkan untuk yang bagian belakangnya menggunakan diameter 160 atau 6 inci. Untuk handlebar masih menggunakan Trill Alloy dengan lebarnya kira-kira 760 mili. Ada yang berbeda ya untuk handlebar yang dipakai di Vervente 14110 yang tahun 2021 menggunakan model yang race bar. Kira-kira untuk race-nya ini 25 sampai 30 derajat. Sudah cukup oke, jadi kalian nggak perlu upgrade lagi stang yang model race. Dan di bagian stemnya masih menggunakan stem Trill Alloy dengan panjangnya 50 mili dan diameter klemnya 31,8 atau oversize. Oke, selanjutnya pindah ke bagian crankset. Ini menggunakan Pro Wheel Cam Hollow Boost dengan panjang armnya 170 mili. Dan untuk ukuran chainringnya ini 32T, modelnya yang chainring sudah Nero. Untuk BB-nya ini sudah menggunakan BB Holotech. Jamin untuk crank bawaan dari Verven ini sudah cukup oke. Dan di bagian pedalnya ini standar pabrikan, pedal flat alloy. Masih pelor. Jadi kalau pedal ini sih alternatifnya banyak banget. Buat teman-teman yang pengen upgrade, pilihannya sangat banyak. Sedangkan untuk bagian sprocket kali ini menggunakan Sunrise 10 speed dengan ukuran koknya atau giginya itu 1146T. Cukup ya untuk main trail AM dengan kombinasi depan single 32T dan yang belakangnya 10 speed 1146T. Buat nanjak-nanjak sih sudah cukup oke. Yang penting dengkulnya yang joskan dos. Karena percuma juga ya, walaupun sepedanya sudah menggunakan spek dewa sekalipun, kalau dengkulnya segitu-gitu aja sih percuma banget pakai spek dewa. Jadi nggak maksimal ya. Untuk bagian chainnya menggunakan chain YBN 10 speed untuk warnanya yang chrome. Selanjutnya ke bagian wheelset. Nah, untuk hub free hub ini yang bagian hub depannya masih menggunakan hub no label dengan jumlah lubang jari-jarinya 32 hole dan lebarnya 110 mili atau sering disebut dengan bus QR. Untuk hub depan ini sudah seal bearing. Sedangkan untuk bagian free hub belakang menggunakan free hub no label dengan jumlah jari-jari 32 hole. Nah, ini untuk free hub yang sekarang sudah menggunakan TA12 kali 148 mili atau bus TA. Free hub ini juga sudah seal bearing, namun suaranya belum nyaring. Dan free hub ini untuk sprocketnya maksimum bisa dipakai untuk 11 speed. Jadi kalau kalian yang mau upgrade ke 12 speed harus ganti free hub. Buat teman-teman yang maniak suaranya free hub nyaring, buat upgrade Vervente 14110 2021 ini pilihannya sangat banyak, bisa menggunakan strummer yang serinya HM009 atau bisa juga spang spike tentunya dengan spek yang sudah boost TA. Dan untuk rims masih menggunakan rims alloy dengan diameter 27,5,
Lebar bagian dalamnya kira-kira 24 mili menggunakan pentil besar. Di bagian ban luar ini sepertinya ada perubahan ya, baru kali ini menggunakan Kenda Navegal Sport, tipenya DTC atau dual thread compound. Untuk diameternya 27,5 dan lebarnya 235. Kembangannya cukup lumayan tebal. Untuk space-nya masih lumayan banyak ya, walaupun ini sudah menggunakan ban luar dengan lebar 235, tapi bagian belakangnya mungkin masih bisa dipakai untuk ban luar yang 240. Sebenarnya sih bukan baru kali ini ya, sepeda trail menggunakan ban luar Kenda Navegal. Kalau teman-teman yang mengikuti zamannya Trail Agent atau Adrenaline Agent itu selalu menggunakan Kenda Navegal. Cuman baru sekarang diaplikasikan lagi ke Fairvent T140 yang 10 tahun 2021. Saya dulu pernah pakai untuk Navegal ini buat main trail, sudah cukup oke karena kembangannya juga lumayan sangat tebal. Lanjut lagi ke bagian seat post dan saddle. Nah, untuk seat postnya masih menggunakan Trail Alloy dengan diameternya 30,9 dan panjangnya 350 mili. Dan untuk saddle-nya juga masih menggunakan Trail Alloy. Untuk listnya yang masih warna merah keluaran 2019. Nah, buat teman-teman yang mau pakai dropper seat post bisa menggunakan dropper seat post yang kabel luar. Tapi kabelnya bisa dimasukkan ke dalam top tube karena sudah disediakan jalur kabel untuk dropper seat postnya. Tapi ingat ya, untuk Fairvent T140 yang 10 ini pakainya yang kabel luar. Jangan sampai kalian beli yang kabel dalam karena nggak akan bisa dipasang di frame Fairvent T140 karena nggak ada jalur kabel di bagian seat tube. Dipastikan lagi belinya yang dropper seat post kabel luar. Oke sobat guys, itu dia untuk spesifikasi Trail Fairvent T140 yang 10 2021. Secara spek dengan yang 2019 ini jauh lebih bagus. Sebelumnya menggunakan shifter Shimano Altus 2x9 speed dan di bagian RD-nya juga menggunakan Shimano Acera 9 speed. Untuk bagian crank itu masih double chainring. Dan perubahan yang lain itu di bagian rear shock menggunakan DNM. Untuk yang sekarang sudah menggunakan Santo Raidon. Nah, ini bagian yang paling keren di Trail Fairvent yang 10 2021. Untuk frame-nya sudah menggunakan bus TA 12x148 mili. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk merubah menjadi TA. Karena yang versi sebelumnya, yang tahun 2019, itu masih QR bus dan nggak bisa dirubah menjadi TA. Untuk harga yang terbaru ini memang jauh ya naiknya, lumayan banyak dari semula 8.020.000 yang 2019 dan yang terbaru ini dibanderol dengan harga 9.280.000 rupiah. Lagi-lagi barangnya masih sangat terbatas dan kemarin ini sempat masuk 1 unit di WOW Alam Sutra. Itu pun sudah indenan orang lama banget. Jadi masuk langsung diambil. Beruntung banget saya masih bisa ambil video ini dan di-share ke teman-teman. Nah, yang ingin meminang Fairvent T140 10 2021 ini harap bersabar dulu dan dananya ditabung dulu ya. Mudah-mudahan ke depan stoknya tersedia di store-nya WOW. Oke, mungkin itu aja untuk video saya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua pedal dan jos kandos.